Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana para sahabat meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya para sahabat adalah generasi pilihan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengemban tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga mereka adalah generasi terbaik yang pernah ada ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguhnya kalian adalah ya umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Dan Allah telah memuji mereka dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalum fit Taurat. Jadi Allah memuji para sahabat dan Allah sebutkan bahwasanya sahabat bukan cuma dipuji di Al-Qur'an, bahkan para sahabat juga telah dipuji di Taurat dan juga bahkan telah dipuji di Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada. Engkau melihat mereka itu para sahabat dalam kondisi ruku dan sujud, yaitu mereka suka beribadah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka ketika beribadah mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Jadi Allah memuji zahir mereka dan Allah juga memuji batin mereka. Allah sebutkan bahwasanya para sahabat ketika beribadah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan tanda mereka ada bekas sujud di wajah mereka. Yaitu ada tanda kekhusyuan, tanda ketakwaan. Kemudian kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan para sahabat dalam Taurat. Jadi para sahabat sudah dipuji di Taurat. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tersebutkan, bukan cuma Nabi yang kita tahu, yang disebutkan dalam Taurat dan Injil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas ya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Kata Allah, yang mereka dapati Muhammad telah tertulis di Taurat dan Injil. Ternyata bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan para sahabat Nabi juga sudah terpuji di Taurat. Kemudian kata Allah, mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil seperti tumbuhan yang tumbuh kemudian membesar kokoh di atas tunasnya ya. Kemudian liyaghidha yu'jibu az-zurra', yang membuat para penanam menjadi senang dengan tumbuhan tersebut. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat orang-orang kafir menjadi marah. Jadi Allah gambarkan para sahabat itu seperti seorang penanam yang bercocok tanam, dia tanam tunasnya, kemudian tumbuh semakin indah, semakin kokoh, sehingga yang menanam menjadi bahagia melihat hasil tanamannya. Sebenarnya Allah mengatakan seperti Nabi yang mendidik mereka, Nabi Muhammad SAW mendidik mereka, yang tadinya mereka di atas kesyirikan, di atas kekufuran, kemudian Nabi bimbing mereka. Dengan izin Allah, Nabi mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Jadilah mereka generasi yang sangat luar biasa yang menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang penanam yang senang dengan hasil tanamannya. Oleh karena di antara kebahagiaan terakhir Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi menyaksikan bagaimana para sahabat salat subuh berjamaah. Itu hari Senin, di mana di waktu duha Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Di waktu subuhnya Rasulullah SAW melihat para sahabat salat subuh berjamaah, kemudian Rasulullah SAW membuka tirai ya rumahnya. Rasulullah tersenyum ya, bahagia melihat inilah hasil didikannya, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka orang-orang terhebat, yang mereka di antaranya salat subuh
jamaah. Maka ini menunjukkan bahwasanya benar para sahabat adalah generasi terbaik. Demikian juga dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika Allah memuji para sahabat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang masuk Islam di awal kali dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Jadi mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji orang-orang yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukminin yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Itu jumlah mereka ketika itu sekitar 1.400 orang atau 1.500 orang. Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu tentang ketulusan hati mereka. Jadi Allah merekomendasi para sahabat, bahkan batin mereka Allah puji. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka dan harus meninggalkan harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, ya. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Allah puji mereka. Puji bagaimana zahir mereka yang rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta kekayaan, mencari keridhaan Allah, dan Allah bilang mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Setelah itu Allah memuji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang sudah beriman dan tinggal di kota Madinah sebelum kaum Muhajirin berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Mereka sudah beriman sebelumnya, itu kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak merasa dongkol, tidak merasa hasad dengan karunia yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin, yaitu Allah memuliakan kaum Muhajirin lebih daripada kaum Ansar. Tapi kata Allah, kaum Ansar tidak hasad. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan kaum Ansar lebih mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri dalam kondisi perlu, tapi mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Setelah itu Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah bersihkan dari sikap pelit, maka sungguh dia adalah termasuk orang yang beruntung. Ini semua sengaja saya bawakan, artinya pujian Allah kepada para sahabat dalam Al-Quran banyak, ya. Apalagi pujian Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis juga sangat banyak. Ya, di antaranya Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi mereka inilah generasi pilihan yang Allah pilihkan untuk menemani Nabi SAW dan mengemban risalah Allah, dakwah untuk disebarkan ke seluruh penjuru alam semesta. Saya bacakan perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior yang masuk Islam di awal-awal Islam, ya, di kota Mekah, yang pertama kali membaca Al-Quran dari kalangan para sahabat, membaca Quran dengan keras-keras, baca surat Ar-Rahman sehingga digebukin oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yaqra al-Quran qaddan tariyan kama unzil falyaqra bi qiraati ummi ibnu ummi abdin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin baca Quran seperti turun aslinya, masih segar, bacalah seperti yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud, salah seorang yang ahli Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Man kana mustannan, siapa yang ingin meneladani, falyastan biman qad man. Ya.
falyastanna biman qad mat. Ya. Maka hendaknya dia mencontohi orang yang sudah meninggal dunia, yaitu para sahabat yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup tidak aman darinya fitnah. Sekarang ya dia baik, bagaimana penghujungnya kita enggak tahu. Tapi kalau para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, jelas mereka meninggal di atas apa? Keimanan. Jadi kalau mau contohi mereka yang sudah meninggal. Jelas dicontohi, jelas diteladani. Sekarang enggak jelas. Diteladani tahu-tahu bikin kasus. Diteladani tahu-tahu masalah di penghujung hayatnya. Diteladani tahu-tahu berubah, ya. Jadinya istiqamah berubah jadi pelaku dosa. Diteladani tahu-tahu murtad misalnya. Orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Siapa yang dimaksud Ibnu Mas'ud? Ikuti yang sudah meninggal, kata Ibnu Mas'ud. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi. Kalau ingin berteladan, maka berteladanlah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud muji mereka, kata Ibnu Mas'ud, kanu afdhala hadhil ummah. Mereka adalah umat, itu generasi terbaik dari umat ini. Abarraha quluban, mereka adalah orang-orang yang hatinya terbaik. Wa a'maqaha ilman, orang-orang yang paling dalam ilmunya, yaitu para sahabat. Wa aqallaha takallufan, yang jauh dari sikap berlebih-lebihan, para sahabat. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Allah pilih mereka, para sahabat, untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah kemuliaan para sahabat. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah mereka dengan menapak jejaki ya peninggalan mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Berpegang teguhlah yang semampu kalian dari akhlak mereka dan dari contoh-contoh keteladanan mereka, perjalanan hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim. Sungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini perkataan yang indah dari Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan afdalu hadhil ummah sahabat. Bahwasanya umat Islam ini yang terbaik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka abarraha quluban, yang paling baik hatinya adalah hati para sahabat. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Wa aqallaha takallufan, yang paling tidak suka mencari-cari hal yang berlebih-lebihan, itu para sahabat. Umat yang Allah sengaja pilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya siapa umat terbaik, kita bilang secara umum umat-umat para nabi itulah umat terbaik. Umat terbaik di zaman Nabi Musa adalah sahabat Nabi Musa alaihissalam. Umat terbaik di zaman Nabi Isa adalah murid-murid siapa? Nabi Isa. Setiap umat dari para nabi yang terbaik adalah murid-murid para nabi tersebut. Dan umat yang terbaik dari umat Islam adalah murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Dan umat terbaik seluruhnya dari seluruh para nabi adalah murid-murid Nabi Muhammad SAW. Murid-murid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada sahabatnya Nabi Isa, lebih afdal daripada sahabatnya Nabi Musa, dan lebih afdal daripada para sahabat Nabi-Nabi yang lain. Karena Allah berkata, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian adalah umat yang tengah. Ini maknanya adalah umat yang terbaik. Ini agar kita ngerti bagaimana para sahabat bukan sembarang generasi. Baik, kenapa para sahabat adalah generasi terbaik? Karena sebagaimana banyak sebab ya. Di antara sebabnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena para sahabat mereka adalah generasi yang bertemu dengan kerusakan di puncak-puncak kerusakan. Mereka menemukan kegelapan di dalam kegelapan yang benar-benar rusak, yaitu di zaman jahiliyah. Mereka mendapati zaman jahiliyah. Dan zaman jahiliyah paling rusak di puncak-puncaknya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sebelum Nabi diutus, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan antara Nabi Isa ada fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sekitar 570 sekian, 571 Masehi. Nabi Isa diangkat mungkin sekitar 30 Masehi atau 33 Masehi.
Jadi 33 dengan 571 itu 550-an tahun. Ada kekosongan, tidak ada nabi. Dan ratusan tahun ini, 500 tahun ini sudah cukup membuat karena kosongnya nabi ya membuat rusaknya alam. Berbeda sebelum Nabi Isa ada nabi-nabi terus. Dari sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ada Nabi apa? Yusuf ya. Nabi Yusuf, ada nabi-nabi, Nabi Musa, dari Nabi Musa kemudian nabi-nabi Bani Israel. Sampai di zaman Nabi Isa saja ada banyak nabi, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kerusakan. Jadi kerusakan. Ratusan tahun tidak ada nabi. Maka disitulah Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka semua. Itu di zaman sebelum Nabi diutus. Allah murka kepada mereka semua. Baik Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir ahlul kitab yang tersisa, yaitu ada pengikut Nabi Musa yang masih bertauhid, ada pengikut Nabi Isa yang bertauhid, cuma sedikit. Yang diantaranya ditemui oleh Salman Al-Farisi. Tapi yang lainnya rusak, di mana-mana rusak. Dan di antara paling rusak adalah di Jazirah Arab. Ketika itu semua model kesyirikan ada. Model rusaknya moral ada. Yang nyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah aja 360 berhala. Makanya kota Mekah ketika itu adalah sebenarnya salah satu tempat pusat wisata religi. Karena banyak kali berhala. Orang-orang datang mau ke berhala mana. Ini berhala spesial apa, ramai. Ya, rusak. Orang menyembah batu, dukun-dukun banyak, penyihir banyak di zaman tersebut. Ya, jimat-jimat, khurafat-khurafat, tatoyur-tatoyur, pamali-pamali, semua ada sebelum Nabi diutus. Jimat dipasang di badan, di kalung, di tangan, dipasang di onta. Orang percaya sama pohon, orang percaya sama batu. Di zaman Nabi ada majusi penyembah api, ada penyembah matahari, malaikat diibadahi, jin diibadahi, orang-orang soleh diibadahi, segala model kerusakan ketika itu ada. Moral rusak di zaman Nabi sebelum Nabi diutus. Judi luar biasa, orang main judi ya. Kemudian khamar, bir luar biasa. Sampai bir adalah boleh dikatakan di zaman itu adalah minuman kesuksesan. Siapa yang sukses minum bir, tanda bahwasanya lagi sukses. Ada duit untuk beli apa? Bir. Khamar. Rusak. Kemudian zina luar biasa. Pernikahan dengan berbagai macam modelnya. Sebagaimana saya pernah jelaskan dalam sirah. Artinya maksudnya ini rusak-rusaknya ketika itu. Dan masa rusak-rusak ini belum ada pembunuhan di antara mereka. Anak-anak dibunuh hidup-hidup. Punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Rusak kayak apa ini? Pertikaian di antara kabilah satu dan kabilah yang lain. Masing-masing kabilah berkuasa sampai mereka ada namanya bulan-bulan haram, yaitu dilarang perang 4 bulan. Habis itu perang kerjanya. Habis itu perang. Kerjanya perang, berantem, berkelahi, bunuh-bunuhan. Ngeri. Jadi secara moral rusak, secara akidah rusak. Ya. Itu zaman rusak-rusaknya itu ada para sahabat yang hidup. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka mendapati ya kerusakan dengan terperinci. Setelah itu mereka kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendapati ajaran kebaikan secara terperinci. Inilah di antara menjadikan para sahabat di antara generasi termulia karena mereka mendapati kerusakan secara terperinci di zaman tersebut. Dan di antaranya mereka juga pelaku kerusakan-kerusakan tersebut. Setelah itu mereka mendapati cahaya Islam dengan kebaikan yang terperinci dan mereka melakukannya. Dan orang seperti ini di puncak kesempurnaan. Pernah nakal, nakalnya luar biasa. Tahu bagaimana bahaya-bahaya kenakalan kemudian dapat hidayah dan secara terperinci. Maka tidak ada yang seperti para sahabat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami perinci ayat-ayat agar jelas bagaimana jalan orang-orang para pendosa. Maka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kisah para pendosa, kisah kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum ini agar kita ngerti bagaimana kerusakan yang mereka lakukan. Nah, para sahabat mendapati kerusakan luar biasa. Kemudian mereka dapati hidayah yang juga luar biasa.
Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib dipanggil oleh Raja Najasyi, kemudian kata Raja Najasyi, terangkan kepadaku tentang Muhammad. Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, ayyuhal malik, kunna fil jahiliyah. Wahai sang raja, kami dahulu di zaman jahiliyah. Ya. Na'kulul jithah, kami dulu makan bangkai, wa nusi'ul jiran, kami berbuat buruk kepada tetangga, ya. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya. Inilah macam-macam perbuatan keji. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, yang kuat memakan yang lemah, hukum rimba. Dia jelaskan kerusakan-kerusakan sampai datang kepada kami seorang nabi yang kami kenal nasabnya, kami kenal akhlaknya. Maka nabi tersebut mengeluarkan kami dari keburukan menuju ke jalan yang terang benderang. Ya. Inilah salah satu sebab kenapa para sahabat adalah generasi terbaik. Kemudian di antara sebab kenapa para sahabat generasi terbaik? Ya. Karena mereka dibimbing langsung oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka langsung Nabi. Kita dapati misalnya ketemu seperti guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Yang sekarang usianya mungkin sudah 94 atau lebih ya. Bagaimana orangnya tawadhu, bagaimana orangnya rendah hati, bagaimana orangnya begitu murah hati, suka bersedekah, suka membantu para penuntut ilmu, luar biasa. Mungkin bilang ini masya Allah, sampai ada yang mengatakan baqiyatus salaf. Dahulu zaman saya kuliah, mereka bilang inilah sisa-sisa ulama salaf, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tapi kalau kita lihat kok bisa demikian, tidak usah heran karena gurunya dulu Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kenapa dia begitu? Karena gurunya siapa? Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz ma'ruf ilmunya, akhlaknya, zuhudnya dan kedermawanannya luar biasa. Ini salah satu muridnya. Ya. Kalau kita dengar cerita sahabat yang luar biasa, bayangkan ada sahabat namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Ketika dia sedang salat malam, tahu-tahu dipanah. Panah sekali, dia lanjutkan salat malam. Panah kedua kena tubuhnya oleh musuh, dia lanjut salat malam. Panah ketiga, dia lanjut salat malam kemudian selesai. Kemudian dia bangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan, "Kenapa kau tidak langsung dari awal panah pertama?" Kata dia, "Saya sedang salat malam, sedang baca surat Al-Kahfi. Tidak ingin putus tengah jalan." Subhanallah. Kalau kita baru digigit tawon langsung selesai salatnya, buyar. Kok bisa ada seperti ini? Jangan heran, karena gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza urifa sabab batalal ajab. Kata pepatah, jika diketahui sebabnya maka tidak usah heran. Siapa? Kalau kita dengar bagaimana ada seorang mengorbankan seluruh hartanya berulang-ulang, infak seluruh hartanya berulang-ulang. Dialah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Infak seluruh hartanya. Sampai ketika perang Tabuk dia infakkan seluruh hartanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan, sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Seluruh harta dia infakkan. Tidak usah heran. Karena gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau baca sejarah para sahabat ya, luar biasa, seakan-akan dongeng ya. Seakan-akan dongeng bagi dermawan mereka, pengorbanan mereka, keberanian mereka luar biasa. Tapi enggak usah heran karena gurunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang menjadikan para sahabat adalah generasi terbaik karena gurunya adalah manusia terbaik di alam semesta. Yang Allah berfirman, ya, wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kata sebagian ulama memuji Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, setiap orang kalau ditempelin sama akhlak yang agung maka jadi mulia. Ada orang biasa-biasa tapi ketika dia jujur orang puji dia. Ada orang biasa-biasa tapi ketika dia ditempeli oleh akhlak dermawan maka orang memujinya. Semua orang begitu kecuali Nabi. Kalau Nabi karena ya ketika ditempelin oleh Nabi, akhlak tersebut menjadi sangat mulia. Jadi akhlak tersebut malah Nabi yang berjasa kepada akhlak. Karena dengan adanya baru ketahui ternyata ada akhlak seperti ini. Yang sebelumnya belum pernah ada.
Karena ketika akhlak tersebut nempel pada Nabi ternyata jadi luar biasa. Akhlaknya sungguh ketika nempel pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tunjukkan bagaimana kejujuran yang luar biasa, kedermawanan yang luar biasa, kezuhudan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Ya. Yang kalau nempel di tempat lain tidak pernah muncul seperti itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, guru para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka melihat langsung bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah memuji Nabi dengan berkata, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung. Jadi wajar para sahabat menjadi generasi terbaik yang bimbing mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan cuma Nabi yang mengawasi mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawasi ya, bagaimana ketika para sahabat menjalani perintah-perintah Nabi. Jadi saya tanya sama antum, manusia pertama kali yang menjalankan perintah Nabi siapa? Para sahabat kan? Yang pertama kali menerima ajaran Nabi para sahabat, yang pertama kali mempraktekkan ajaran Nabi adalah para sahabat. Ketika mereka mempraktekkan, terkadang mereka melakukan kesalahan dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang yang tegur langsung adalah siapa? Allah. Dan betapa sering turun ayat-ayat menegur para sahabat. Turun ayat-ayat, sahabat salah turun ayat, sahabat saya turun ayat. Berarti Allah mengawasi praktek keagamaan para sahabat. Kalau sekarang kita melakukan kesalahan, enggak ada ayat yang turun. Enggak ada. Paling netizen yang bikin masalah. Kalau dulu para sahabat salah, turun ayat tegur. Jadi israf, pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dalil yang digunakan oleh Jabir bin Abdullah tentang bolehnya melakukan azal. Azal itu seorang laki berhubungan dengan istrinya atau dengan budak wanitanya, kemudian air mani tidak dimasukkan di rahim tapi dikeluarkan dari rahim. Maka dia berkata, "Kunna na'zilu." Kami dulu melakukan azal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih hidup, wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an turun. Seakan-akan Jabir berkata, seandainya itu haram, pasti Allah turunkan ayat tegur. Tapi ketika Allah tidak tegur berarti hukumnya apa? Boleh. Artinya Jabir mengatakan kami ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, praktek keagamaan yang dilakukan oleh para sahabat ternyata diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka adalah umat terbaik dan mereka telah disiapkan oleh Allah untuk mengemban risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah secara umum agar kita tahu bagaimana para sahabat adalah terbaik. Oke, sekarang saya sebutkan ya, bagaimana keteladanan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ternyata ya adalah generasi yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat cinta sama Nabi. Mereka sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini digambarkan oleh orang namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah salah seorang dari pemimpin kota Taif ya. Yang dahulu ketika itu dia masih musyrik dan dia menjadi utusan ketika terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah. Utusan yang diutus oleh orang-orang Quraisy adalah Urwah untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Urwah ini adalah orang yang boleh dikatakan seorang orang diplomat yang suka kemana-mana, sering pergi ketemu dengan para raja, raja Romawi, raja Persia. Dia suka kemana-mana, suka keluar negeri, sehingga dia sudah melihat orang-orang hebat, sehingga dia yang dipilih untuk bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bernego dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat bagaimana para sahabat begitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bernego dengan Nabi, dia pulang kepada orang-orang Quraisy. Kemudian dia berkata, "Laqad wafattu 'alal muluk." Saya telah datang kepada para raja, karena dia orang diplomat. Raja ini, raja anu, raja ini. Wafattu 'ala Kisra. Saya pernah pergi ke raja Persia. Saya pernah ketemu bagaimana raja Persia dan bagaimana anak buahnya. Saya tahu. Wa Kaisar, dan saya pernah ketemu dengan Kaisar, raja Romawi, bagaimana rajanya dan bagaimana sikap
Ring satunya kepada sang raja. Saya pernah lihat. Wan Najasyi, dan saya pernah ke Najasyi, raja Habasyah. Bagaimana ring satunya bersikap kepada dia? Urwah bin Mas'ud tahu. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan. Demi Allah saya tidak pernah melihat orang-orang terdekat raja mengagungkan raja sebagaimana para sahabat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ring satunya kaisar mengagungkan kaisar tidak seperti para sahabat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ring satunya Kisra raja Persia mengagungkan sang raja tidak sebagaimana sahabat-sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ring satunya Najasyi ketika mengagungkan raja Najasyi tidak sebagaimana pengagungan para sahabat Nabi kepada Nabi. Maka dia berkata, "In ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan." Tidak ada seorang raja pun yang pengikutnya mengagungkan sang raja dengan pengagungan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi. Sahabat Muhammad kepada Muhammad. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi wahidin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Kata dia, demi Allah, tidaklah Nabi kemudian buang ludah kecuali ludah tersebut jatuh di tangan salah seorang dari para sahabat. Tidak jatuh ke tanah, diambil kemudian digosokkan ke tubuh mereka. Mereka bertabaruk dengan ludah siapa? Nabi. Dengan dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi seluruhnya berkah. Wa idza amrahum ibtaru amrahu, perhatikan. Kalau dia perintah sesuatu, semua bersegera menjalankan perintahnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu semangat dan gembira. Tidak seperti raja yang lain. Mungkin ada raja, anak buahnya berani karena ngantuk sedikit dibunuh. Ini enggak. Dia semangat karena cinta kepada siapa? Nabi, karena mengagungkan Nabi. Nabi perintah semuanya semangat. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhu'ihi. Kalau Muhammad berwudu, mereka rebut-rebutan mengambil sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama, kalau Nabi berbicara, khafadhu aswatahum indahu. Semuanya langsung diam dengarin perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna an-nadhar ilaihi ta'dhiman lahu. Mereka tidak pernah memandang Nabi dengan tajam mata karena mengagungkan Nabi. Sampai Amr bin As berkata, kalau kau menyuruhku untuk mensifati wajah Nabi, aku tidak mampu. Karena aku mengagungkan. Tidak mampu lihat Nabi lama-lama karena pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bermajlis, sahabat duduk seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Begitu tenang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah lihat ada pengikut raja yang mengagungkan raja manapun seperti pengikut Muhammad yang mengagungkan siapa? Muhammad. Ini gambaran tentang para sahabat yang dilihat langsung oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dan dia ketika itu masih musyrik. Kemudian dia akhirnya masuk Islam. Baik. Ini secara umum bagaimana para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh secara kasus per kasus bagaimana para sahabat, maka kita akan sebutkan bagaimana mereka benar-benar mencintai Nabi dan menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika perang Tabuk, maka Rasulullah SAW suruh untuk bersedekah. Rasulullah SAW juga suruh untuk berangkat. Yang Allah mengatakan fi sa'atil usrah, yaitu di saat yang berat. Ya, perang tersebut berat karena harus berjalan dari Madinah menuju Tabuk sekitar 700 kilometer. Kemudian di musim panas ketika itu. Dan ketika itu korma-korma mulai panen. Godaan luar biasa, pengen panen korma. Jalan panas. Pergi ke negeri Syam, ke tempat yang mereka tidak pernah capai sebelumnya. Untuk melawan Romawi. Yang Romawi ketika itu mungkin pasukannya jutaan pasukan. Sementara kaum muslimin cuma 30.000 orang. Maka itu perang yang sangat berat. Tapi bagaimana para sahabat? Semangat. Di antara mereka ada yang bersedekah 1 sa'. Mereka sedekah semampunya. Ada yang tidak bisa sedekah. Dan di antara mereka ada yang
minta untuk berangkat. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat. Adakah tunggangan? Saya ingin berangkat berjihad. Ya. Maka Allah memuji mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 92. Kata Allah, wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada salah bagi orang-orang yang datang kepada engkau minta, ya Rasulullah, adakah tunggangan, adakah onta, adakah kuda, biarkanlah kami berangkat berjihad bersama Anda. Kami tidak punya tunggangan. Kata Rasulullah SAW, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Qadarullah, tidak ada tunggangan, kata Nabi. Tidak ada onta, tidak ada kuda untuk kalian naiki. Kalian tidak bisa ikut perang. Tawallau, akhirnya mereka pulang, tidak bisa ikut jihad. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, dan mereka menangis, berderai air mata. Karena apa? Karena tidak bisa ikut apa? Jihad. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih karena tidak menemukan tunggangan untuk mereka berangkat berjihad. Ini para sahabat. Kalau mungkin sebagian yang lain, alhamdulillah enggak jadi berangkat. Wah, berat. Jalan 700 kilo, waduh, panas-panas. Makanan kurang ya. Lawannya musuhnya Romawi, mungkin ratusan ribu yang mau kita hadapi. Enak di rumah, lagi panen korma. Berat ketika itu. Maka Allah mengatakan fi sa'atil usra. Tapi ada sebagian sahabat yang seperti itu, nangis. Kalau tidak salah mereka digelar dengan bakkaun, orang-orang yang menangis. Kenapa menangis? Karena tidak bisa ikut jihad. Ini para sahabat. Antum lihat di awal-awal peperangan, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW melakukan isti'arat. Isti'arat apa? Pengecekan. Rasulullah cek barisan. Rasulullah itu pasukannya 1.000, musuhnya 3.000. Rasulullah cek. Cek apa? Ada yang belum umur, suruh enggak boleh ikut. Ternyata banyak sahabat-sahabat kecil yang ingin perang. Rasulullah pulang enggak boleh. Subhanallah. Bagaimana mereka masih belum balik, semangat untuk ikut apa? Perang, semangat. Sebagian kita Masya Allah anak-anaknya juga perang, tapi perang di game. Para sahabat dulu mengajarkan anak-anaknya untuk berkorban sejak masih kecil. Sehingga mereka semangat untuk perang, mau mati bela Islam. Bukankah di perang Badar yang membunuh? Siapa? Membunuh Abu Jahal. Anak-anak kecil, anak muda, masih remaja. Datang kepada Nabi, Om, mana Abu Jahal? Yang mana Om? Ngapain? Saya membunuh dia. Kenapa? Saya dengar dia maki Nabi. Subhanallah. Jadi, begitulah para sahabat. Generasi yang luar biasa. Di antara contoh ketika Nabi membaiat para sahabat untuk tidak minta apapun kepada orang lain. Dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a aw thamaniyah aw sab'ah." Ketika kami sekitar 9 orang atau 7 atau 8 orang. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Ala tubayyi'una Rasulullah? Tidakkah kalian membaiat Rasulullah?" Wa kunna haditha ahdi bi bai'ah. Kami baru saja membaiat Nabi masuk Islam. Kami baru saja baiat Nabi, menyatakan Islam, menyatakan syahadat di hadapan Nabi. Kenapa Rasulullah bilang baiat lagi? Kata para sahabat, "Qad bay'anaka ya Rasulullah." Kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Rasulullah SAW ulangi lagi, "Ala tubayyi'una Rasulullah? Tidakkah kalian membaiat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kami baru baiat. Rasulullah, "Tidakkah kalian membaiat lagi?" Fabasatna aydiyana, akhirnya kami pun menjulurkan tangan kami, wa qulna qad bay'anaka ya Rasulullah fa alama nubayyi'. Ya Rasulullah, kami sudah membaiat Anda, kami baiat apa lagi? Mau baiat apa lagi? Sudah baiat siap Islam, siap tunduk, siap taat. Maka Rasulullah SAW mengulangi dengan menekankan ke baiat. Kata Rasulullah SAW, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Aku membaiat kalian untuk mengambil janji setia dari kalian, agar kalian tidak berbuat ibadah kecuali hanya Allah, dan kalian tidak berbuat syirik sama sekali. Was-salawatil khams, dan kalian menjalankan salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan kalian taat. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kalimat yang samar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wala tas'aluna an-nasa syai'a," dan kalian tidak minta apapun kepada manusia. Ini yang berat, ini baru ini.
Tidak boleh minta apapun kepada orang lain. Berkata Auf bin Malik al-Asja'i, "Falaqad ra'aitu ba'dha ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan an yunawilahu iyyahu." Hadis riwayat Muslim. Ya, aku melihat mereka yang berbaiat kepada Nabi tersebut, sekelompok orang tersebut tidak pernah minta apapun kepada siapapun, sampai ketika dia naik kuda atau naik onta kemudian jatuh cemetinya, dia tidak bilang, "Ada, tolong ambilin sebentar." Tidak, dia turun sendiri ambil sendiri. Padahal pekerjaan ringan, ada orang lewat tinggal tolong sebentar. Enggak, dia enggak mau nyuruh orang. Karena sudah membaiat Nabi tidak minta apapun kepada orang lain. Benar-benar dijalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurtubi berkata rahimahullah, wa akhadahu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi fil bai'ah alla yas'alu ahadan syai'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari para sahabatnya ketika baiat agar mereka tidak meminta kepada seorang pun apapun, jangan minta apapun kepada seorang pun. Ya, hammala lahum ala makarimil akhlaq. Ternyata ini menjadikan mereka berakhlak mulia. Wa taraffu an tahammuli minanil khalq, dan mereka tidak mau punya utang budi sama orang, enggak mau. Enggak mau minta sama orang. Apapun yang terjadi enggak ada minta sama orang, usaha sendiri. Wa ta'limas sabri wa ta'limi sabri ala madadil hajat wal istighna 'anil nas, dan belajar akan kesabaran, ya, akan memenuhi kebutuhan sendiri yang sulit dan tidak butuh kepada orang lain. Wa izzatin nafs, mempunyai jiwa yang tinggi. Walamma akhadhahum bidzalika iltazamuhu fi jami'il asya'. Ketika Rasulullah mengambil janji dari mereka, maka mereka pun iltizam, mereka komitmen dalam segala urusan, tidak pernah minta apapun kepada siapapun. Wa fi kullil ahwal, ya, dan dalam segala kondisi. Hatta fima la talhaqu fihi minnah tardan lil bab wa hasman lidz dzara'i. Bahkan mereka tidak meminta tolong yang di situ tidak ada utang budi. Intinya kalau seorang naik kuda lagi jalan rame-rame terus cemetinya jatuh, dia bilang tolong ambilin, kira-kira ada utang budi enggak? Enggak ada kan? Tapi karena mereka mengkomitmen dengan zahir perintah Nabi, mereka enggak mau, sama sekali enggak mau. Bahkan perkara yang tidak ada nilainya pun mereka tidak mau suruh orang. Ini sahabat komitmen luar biasa. Oleh karenanya di antara baiat yang juga berat ketika Nabi membaiat Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Rasulullah membaiat Jarir bin Abdillah, ada tambahan kalimat tersendiri. Kata Rasulullah sallallahu iqamis shalah, yaitu wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Yaitu setelah syahadatain kau mengerjakan salat, membayar zakat, dan kau berbuat terbaik bagi setiap muslim. Ini ada tambahan sulit. Wa nushi li kulli muslim, yaitu kau melakukan yang terbaik bagi muslim manapun yang kau temui, wahai Jarir. Ketemu orang tua, ketemu anak kecil, laki-laki, wanita, kalau kau bermuamalah, pilihlah muamalah terbaik. Sampai disebutkan Jarir bin Abdullah, suatu hari dia membeli kuda, kemudian sepakat penjual kudanya menjual dengan 300 dirham. Sudah sepakat, sudah ridho. Kemudian Jarir naik. Ini kayaknya kuda enggak pantas 300 dirham. Dan dia sudah janji sama Nabi untuk bersikap yang terbaik bagi setiap muslim. Dia harus bersikap terbaik kepada penjual ini. Kata dia, wahai akhi, ini kuda tidak pantas 300 dirham. Harusnya 500, ini tambah 200 dirham. Terus dia naik lagi, dia coba lagi, ternyata ini kuda hebat. Kata dia enggak pantas 500 dirham. Dia panggil lagi, ini kudamu tidak pantas 500 dirham, harus 800 dirham. Ada enggak di antara kita seperti itu? Omong kosong. Paling, wah ini jago kalau belanja. Harusnya 800, saya bayar 300. Kan jago dong. Maksud saya, ini sahabat. Mereka kalau sudah ambil baiat, mereka apa? Komitmen. Ketika mereka berjanji tidak mau minta kepada siapapun apapun, mereka komitmen. Sampai hal-hal yang kata Al-Qurtubi tadi, hal-hal yang tidak ada utang budi, mereka enggak mau minta. Ada cemeti jatuh, mereka ambil sendiri, turun ambil sendiri. Padahal kalau suruh orang tidak ada susahnya, maksud saya. Tinggal jalan, tidak perlu dicatat utang budi, cuma ngambil apa? Cemeti. Tapi mereka tidak mau. Kemudian juga ketika dikasih nasihat sekali mereka pegang seumur hidup. Lihatlah Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu anaknya Abu Salamah. Dia adalah Rabib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, istrinya siapa? Ummu Salamah. Dia punya anak-anak dari Abu Salamah, di antaranya Umar, ya. Di antaranya Salamah.
masih kecil dan dirawat oleh Nabi. Makanya ketika Nabi ngelamar Ummu Salamah bilang, "Wahai Rasulullah, saya ada masalah, ada problem." Beberapa problem, 3 problem. Pertama, saya sudah tua. Perempuan-perempuan yang muda masih banyak. Karena dia sayang sekali sama suaminya. Yang kedua, saya banyak anak-anak kecil harus saya urus. Kalau kau nikah sama saya, ngurusin apa? Anak-anak repot. Yang ketiga, saya pencemburu. Repot kalau nikah sama saya. Nanti saya cemburu sama istri-istri yang lain. Kata Rasulullah, enggak ada masalah. Kau tua, saya lebih tua. Kata. Yang kedua, anak-anakmu saya ngurus. Kalau kau cemburu, saya berdoa agar menghilangkan kecemburuan darimu. Subhanallah, Ummu Salamah ketika nikah dengan Nabi tidak terkenal sebagai pencemburu. Siapa yang doa? Nabi SAW. Di antara anak-anak Ummu Salamah adalah Umar. Jadi dia anak tiri atau anak bawaannya Ummu Salamah yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kuntu gulaman, Umar bin Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abi Salamah. Kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku seorang remaja di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah anak bawaan dari Ummu Salamah, yaitu yang hidup di rumah Ummu Salamah, ya. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Kalau saya makan tanganku ke sana kemari. Loncat sana, loncat sini. Masih remaja, makan kurang beradab, maksudnya karena ya mungkin belum diajarin makan, ambil sana ambil sini. Ada orang sekarang gitu kalau makan, tangannya loncat, cret. Cret. Kalau piring sendiri kan enak, tapi kalau barang-barang ini kadang-kadang loncat ngambil apa? Ayam orang ya. Saya pernah waktu zaman dulu sahur, ini cerita aja ya. Sahur pas iktikaf, sahur pakai apa namanya? Sohan, itu pakai apa? Nampan besar. Kami orang Indonesia, ada satu orang dari luar ikut nimbrung. Ini kita berapa? Kita berlima, berenam. Dia dapat masing-masing dalam ayam dapat ayam seperempat. Baik makan, kita makan bareng. Masih ayamnya sendiri-sendiri depan-depan masing-masing. Tahu-tahu dia makan cepat. Ayamnya habis. Ayamnya dia habis, dia mulai loncat ke ayam kita. Terus saya mau kasih pelajaran pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, teman-teman, saya hitung sampai 1, 2, 3, angkat ayam kalian. 1, 2, 3. Dia malu. Kayak dia mau loncat, tangannya apa? Ayamnya semua diangkat. Sekedar pelajaran aja. Jangan begitu kalau antum makan ya. Jangan loncat sana, loncat apa? Sini. Loncat sana dapat apa? Apa namanya? Ini enggak. Makan beradab ya. Loncat sana dapat pecel. Taib. Kata dia, wa kanat yadi tatishu fi safha, tanganku ke sana kemari berkelana di piring di apa? Nampan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegurku dengan penuh kelembutan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai sang remaja, sang pemuda, sammillah. Jangan lupa bilang apa? Bismillah kalau makan. Wa kul bi yaminik, kalau makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang ada di depan. Rasulullah subhanallah kalau beri nasihat terkadang bagian yang salahnya bagian terakhir. Rasulullah enggak bilang, tangan yang benar, enggak. Rasulullah awal dulu, bismillah dulu. Jangan lupa bilang apa? Bismillah. Makan pakai tangan kanan. Baru kemudian bagian kesalahan Rasulullah sebut apa yang terakhir. Dan ini sama seperti ketika Abu Darda karena saking semangat ibadah sehingga dia tidak proporsional. Sehingga dia semangat puasa, semangat salat malam, istrinya tidak dapat kurang kasih sayang dari suami. Siang puasa, malam salat malam. Kapan tidur sama istri. Sampai akhirnya ditegur oleh Salman dan akhirnya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kita enggak boleh ikut kesenangan. Oh, saya kalau salat malam terus semangat ya, tapi istrimu kasihan. Saya pinginnya keluar rumah terus ya, tapi istri siapa yang ngurus? Anak-anak siapa yang ngurus? Islam tidak demikian, ada porsinya masing-masing. Siapa yang berlebihan pada satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain. Maka Nabi ketika menegur Abu Darda, kesalahannya di mana? Kurang perhatian sama istri. Lihat Nabi bilang apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Darda, ya, inna li rabbika alaika haqqan. Sungguhnya Rabbmu punya hak, yaitu kau puasa, salat malam,
baca Quran. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk apa? Istirahat. Jangan siang puasa mulu, malam salat malam. Sehingga tidak sempat istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan. Dan tamumu juga punya hak. Kalau punya tamu, kau jamu, ngobrol, tamu punya hak. Baru Rasulullah terakhir, wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya apa? Hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing yang punya hak haknya. Maksud saya Nabi tidak langsung bilang, wahai Abu Darda, istrimu punya hak. Enggak. Itu poin kesalahan disebutkan oleh Nabi bagian apa? Terakhir. Itu metode Nabi kan tidak langsung kadang-kadang. Sama seperti ini. Kesalahan Umar di mana? Umar bin Abi Salamah. Kesalahannya tangannya berkelana ke sana kemari ketika makan. Sini. Maka Rasulullah ketika tegur, Rasulullah menyebutkan adab yang lain dulu. Ya gulam, samillah. Kalau makan bilang apa? Bismillah. Enggak langsung tembak. Kemudian wakul biyamini. Kalau makan pakai tangan kanan. Kemudian wakul fima yalik. Makanlah di depanmu. Jangan loncat. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Fama zalat ti'mati ba'du." Demikian akhirnya saya kalau makan selalu begitu caranya, tidak loncat tangan sana kemari. Sejak saat itu saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu komitmen sahabat kalau sudah dengar nasihat Nabi, komitmen. Di antaranya Nabi kalau memerintahkan sesuatu, ini maghrib berapa menit lagi? Berapa? 12 menit. Di antaranya begitu semangatnya para sahabat menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu hari, ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Lamma stawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah." Ketika Rasulullah sallam sedang khutbah di hari Jumat, ya. Rasulullah sallam berada di atas mimbar. Rasulullah berkata, "Ijlisu, duduklah kalian." Para sahabat yang di masjid suruh apa? Duduk. Fasami'a dzalika Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud belum masuk masjid, dia masih di luar di pintu masjid. Dia dengar perintah, "Ijlisu, duduk lu," padahal dia belum masuk apa? Masjid. Fajalasa, maka dia duduk langsung di luar masjid. Karena dengar perintah apa? Duduk, duduk. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melihat Ibnu Mas'ud. Rasulullah berkata, "Ta'al ya Abdullah bin Mas'ud." Ya. Kemarilah, ya. Wahai Ibnu Mas'ud, bukan duduk di situ, masuk. Maksud saya Ibnu Mas'ud segera begitu mendengar perintah Nabi untuk duduk, maka dia pun segera duduk. Padahal masih di luar apa? Masjid, di pintu masjid. Kemudian Rasulullah suruh masuk. Kemudian datang dalam hadisnya, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, jadi para sahabat kalau ada Rasulullah perintah, mereka tidak pikir panjang. Kenapa enggak. Pokoknya Rasulullah bikin mereka kerjakan. Karena Allah telah mengatakan, "Fama atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi, maka ambillah, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi." Ketika Rasulullah SAW sedang salat bersama sahabatnya, Rasulullah salat pakai khuf. Dahulu masjid terbuat dari tanah. Dan sunnahnya adalah salat pakai apa? Khuf. Kata Rasulullah SAW, "Sallu ala khifafikum." Salatlah dengan menggunakan khuf. Sepatu masuk salat. Zaman dahulu. Kalau sekarang sih agak repot. Kalau zaman dulu enggak apa, karena tanah bersifat membersihkan. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kau lihat mau masuk masjid, lihat dulu bagian bawah khuf sepatu. Kalau kotor bersihkan, baru kemudian masuk. Jangan asal masuk. Tapi salat pakai sepatu ketika itu. Maka ketika Rasulullah sedang salat, maka Rasulullah SAW lepas sepatunya. Para sahabat juga sedang salat pakai sepatu. Khala'ana alaihi fa wada'ahuma ala yasari. Rasulullah lepas sepatunya, Rasulullah taruh sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alahum. Ketika mereka lihat Nabi buka sepatu, semua juga lepas sepatu. Langsung ikut. Nabi bikin apa, mereka semua ikut.
Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah bertanya, "Ma hamalakum ala ilqaini alikum?" Karena Rasulullah kalau salat bisa lihat di belakang. Kata Rasulullah, "Apa yang buat kalian? Kenapa buka sepatu-sepatu kalian?" Qalu ra'ainaka alqaita na'laik. Kami lihat engkau lepas sepatu engkau ya Rasulullah. Fa alqaina ni'alana. Maka kami pun ikut lepas sepatu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Saya lepas sepatu ada sebabnya. Inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadharan." Tadi Jibril datang kepada aku mengabarkan bahwasanya di sepatuku ada kotoran, ada najis. Makanya saya lepas. Kalian kan enggak ada najis, ngapain lepas? Kata Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadharan aw adan falyamsahu wal yusalli fihima." Kalau jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, lihatlah kedua sepatunya terlebih dahulu. Kalau ada najis maka bersihkan terlebih dahulu, kemudian masuklah salat dengan sepatunya. Maksudnya para sahabat apa yang Nabi lakukan mereka segera kerjakan. Terkadang mereka tidak tahu kenapanya. Sampai Umar pernah berkata kepada Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar. La tanfa wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kata Umar, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu sekedar batu biasa. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan saya lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar mengatakan demikian, disebut dalam sebagian riwayat dia mengeraskan suara di zaman ketika dia jadi khalifah. Dia khawatir orang-orang mengagungkan Hajar Aswad, punya keyakinan macam-macam. Sekarang kan orang punya keyakinan macam-macam, batu akik lah, batu ekek lah, batu apalah. Mana yang lebih bagus, batu akik atau batu Hajar Aswad? Hah? Hajar Aswad turun dari surga. Mana lebih bagus, batu Hajar Aswad, batu akik? Batu akik dari sungai 7 rupa. Ini Hajar Aswad saja yang begitu hebat. Umar kemudian agar menghilangkan nilai-nilai kesyirikan dari orang-orang yang baru masuk Islam, khawatir punya keyakinan terhadap batu. Maka Umar berbicara dengan suara lantang, "Ya Hajar." Dia cium Hajar Aswad, kemudian dia berkata, "Ya Hajar, ini a'lamu annaka Hajar. Sungguh aku tahu kamu hanya sekedar batu. La tanfa wa la tadur. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Agar orang sadar ini batu kita cium karena ikut sunnah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di zaman Muawiyah kemudian dia tawaf. Kemudian ketika tawaf dia mengusap 4 rukun atau 4 pojok dari Ka'bah. Sunnahnya adalah cuma rukun Yamani sama Hajar Aswad. Dilihat oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas dalam hal ini lebih alim daripada Muawiyah. Dia lebih banyak menuntut ilmu daripada Muawiyah, dua-duanya sahabat mulia. Maka Muawiyah ketika tawaf, dia mengusap rukun Yamani, dia mengusap Hajar Aswad, kemudian dia juga mengusap ruknan Syamiyain, yaitu yang sebelah lain, dia usap. Maka ditegur oleh Ibnu Abbas, "Kenapa engkau mengusap 4-4-nya?" Kata Muawiyah, "Saya tidak ingin ada bagian yang tidak digunakan. Hendaknya saya usap semuanya." Kata Ibnu Abbas, "Akan tapi saya melihat Nabi cuma mengusap 2 saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi ada contoh yang baik. Setelah itu Muawiyah tidak mengusap kecuali 2 tempat. Kenapa? Ya sudah, begitu contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, limadza nu'maru biqada'i as-siyam wa la nu'maru biqada'i salat?" Kenapa kita wanita kalau haid diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Puasa suruh qadha tapi salat enggak. Apakah wanita kalau sudah suci mengqadha salat? Waktu haid dia tidak salat disuruh qadha kan enggak? Maka kata Aisyah, "Ahururiyatun anti?" Engkau ini dari madhab Khawarij. Aisyah menjelaskan, kami dahulu para wanita di zaman Nabi, kami haid. Fa nu'maru bi qada'i as-siyam wa la nu'maru bi qada'i salat. Karena kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Begitu saja. Dia tidak bilang karena ini. Karena perintahnya demikian. Karena perintahnya
demikian. Oleh para sahabat kalau ada perintah Nabi jalankan, ya, dijalankan. Meskipun tidak tahu kenapanya. Karena mereka benar-benar tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Masih berapa? Berapa menit? 3 menit. Sampai para sahabat begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka terkadang menyukai sesuatu yang asalnya mereka tidak sukai. Bahkan terkait dengan makanan. Di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari kata Jabir, Rasulullah sallam biyadihi dzata yaumin ila manzilihi. Maka Rasulullah sallam mengajak Jabir ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengeluarkan sepotong roti. Kemudian Rasulullah sallam memanggil istrinya, ya. Rasulullah bertanya, "Apa tidak ada campuran roti? Mamin udmin, tidak ada kuahnya kah? Roti kering-kering biasanya pakai apa? Lauknya ada kuahnya." Maka kata istrinya, "Tidak ada illa syai'an min khal," kecuali ada cuka. Tinggal cuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innal khal ni'mat udmi." Cuka ini makanan baik, ya, yaitu lauk yang baik untuk makan roti. Ini ngomong begitu, ya. Setelah itu, ya, Jabir radhiyallahu anhu makan cuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir setelah itu berkata, "Fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Nabiillah sallallahu alaihi wasallam." Sejak itu saya suka makan cuka, sejak saya mendengar Nabi berkata, sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Rasulullah suka, saya suka juga. Ini contoh, ini Jabir. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun," Rasulullah diundang makan oleh seseorang. "Fantalaqtu ma'ahu," maka aku pun berangkat bersama Nabi karena Anas pembantu Nabi. Diundang makan, Anas ikut. Faji'a bimaraqatin fiha dubba, maka kemudian didatangkanlah sayur yaitu kuah, di situ ada dubba, ada labu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dzalika dubba wa yu'jibu. Rasulullah makan dan suka dengan labu ini. Falamma ra'aitu dzalika ja'altu ulqihi ilaihi wa la at'amuhu. Karena saya lihat Nabi suka labu, saya tidak makan, saya kasih Nabi semuanya. Nabi yang makan. Mungkin dia juga enggak begitu suka. Kasih. Kemudian Anas berkata setelah selesai acara makan tersebut, karena dilihat lihat Nabi suka makan labu, kata Anas, "Fama ziltu ba'du yu'jibuni ad-dubba." Sejak saat itu saya suka makan apa? Labu. Sampai apa yang Nabi hobi makan, mereka pun juga hobi makan karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masih lanjutkan tentang bagaimana para sahabat meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana para sahabat, ya, begitu semangat menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semampu mereka, ya. Makanya ketika dalam perang Uhud, Rasulullah SAW menawarkan pedangnya, ya. Rasulullah berkata, siapa yang berperang bisayfi, siapa yang berperang dengan pedangku, maka semua sahabat majukan tangan, ingin perang dengan menggunakan pedang Nabi. Suatu kemuliaan berperang dengan menggunakan pedang Nabi, ya. Baru ketika Rasulullah SAW beri syarat, man ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang bisa perang dengan menunaikan hak pedang ini, fa'ahjamal qaum, maka enggak ada yang berani, takut tidak bisa menunaikan hak pedang tersebut kecuali Abu Dujana radhiyallahu anhu. Maka dia bilang, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku yang akan berperang dengan menunaikan apa? Hak pedang tersebut. Maka dia perang dengan sangat hebat, ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam perang Khaybar, la utiyanna rayata qadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Kata Rasulullah SAW, besok pagi, jadi perang Khaybar waktu itu agak sulit Rasulullah perang karena orang-orang Yahudi bermarkas di situ. Kemudian
Hari pertama Abu Bakar yang memimpin ternyata tidak berhasil. Hari kedua Umar memimpin tidak berhasil. Maka pada hari berikutnya Rasulullah bilang malamnya, hari ketiga, besok saya mau kasih bendera kepada orang yang Allah mencintainya dan Rasulullah juga mencintainya. Dan dia juga mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah. Maka orang-orang semua pagi-pagi datang ingin dapat bendera tersebut. Supaya apa? Supaya dapat predikat dicintai oleh Allah dan apa? Rasulnya. Sampai kata Umar, saya tidak ingin jabatan kecuali hari itu ingin dapat jabatan supaya dapat predikat apa? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata yang dikasih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah SAW kalau perintah sesuatu para sahabat sangat semangat. Demikian juga kalau Rasulullah SAW melarang sesuatu, maka para sahabat meninggalkannya pun dengan semangat. Ya. Seperti datang dalam hadis ya. Ketika perang Khaybar, ketika perang Khaybar para sahabat mengalami kelaparan dan kebetulan mereka mendapati himar-himar ya. Ada yang ada di sekitar Khaybar, maka mereka pun masak dalam kondisi lapar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, asabna humran kharijan min al-qaryah fatabakhna minha." Ya. Ketika kami perang Khaybar, menaklukkan Khaybar, kami mendapati himar-himar dan ketika itu himar atau keledai ketika itu masih belum haram. Keledai ada dua, ada al-humur al-ahliyah, ada al-humur al-wahsyiyah. Himar yang ahli yaitu keledai negeri yang tidak liar, maka itu asalnya dulu boleh dimakan. Kemudian jadi haram. Kapan diharamkan? Ketika perang Khaybar. Adapun al-himar al-wahsyi yaitu himar liar yang seperti zebra itu tetap halal sampai sekarang. Seperti kuda zebra. Maka kapan diharamkan? Ketika di saat mereka sedang lapar. Ketika mereka sedang lapar, kemudian mereka nyembelih himar, disembelih, dikuliti, dipotong-potong, dimasak, ditungku, dipanci. Ya. Tiba-tiba ada yang berteriak, sudah siap makan, tiba-tiba jadi haram. Jadi lagi lapar-laparnya, sudah nyembelih, coba diharamkan dari awal. Enggak, ini diharamkannya memang ujian bagi mereka. Di saat lapar dan hidangan sudah siap dimakan. Kami pun masak, fatabakhna minha, kami pun masak himar tersebut. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ada utusan Rasulullah sallallahu yang menyeru, memberi pengumuman, ala innallaha wa rasulahu yanhayanikum anha fa innaha rijsun min amali syaitan. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan atas kalian untuk makan keledai negeri, sungguhnya dia najis dari perbuatan syaitan. Fa ukfiatil quduru bima fiha wa innaha latafuru bima fiha. Maka para sahabat segera menumpahkan panci-panci tersebut padahal sudah mendidih tinggal disantap. Perintah Nabi udah buang. Sama ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang khamar, padahal mereka sangat menggandrungi khamar. Khamar itu minuman luar biasa digandrungi oleh para sahabat. Ya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, perjudian, berhala-berhala dan undian-undian nasib adalah jauhilah ya. Karena dia adalah najis dari perbuatan syaitan. Maka para sahabat, ada yang di mulutnya dia tumpahkan, ada yang di guci-guci isi khamar dia tumpahkan ke jalan-jalan. Haram ya sudah, selesai. Haram ya sudah, buang. Padahal mereka sangat suka minum apa? Khamar. Kemudian juga ya, dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sahabat untuk memakai cincin emas ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Rasulullah melihat ada seorang lelaki memakai cincin emas. Maka Rasulullah sallallahu ambil, Rasulullah buang. Rasulullah tegur, kata Rasulullah sallallahu, "Ya'madu ahadukum ila jumratin min nar."
fa yaj'aluha fi yadihi, bagaimana salah seorang dari kalian sengaja ngambil api neraka kemudian pasang di tangannya. Faqila li rajul, Rasulullah, ya udah buang aja. Ini api neraka, pasang di tangan. Dibuanglah oleh Nabi cincin emas tersebut. Setelah itu Rasulullah pergi, ada yang bilang sama lelaki ini, faqila li rajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallam, khudh khatamak intafi bihi. Ambil emas itu, gunakan manfaat yang lain, jangan dipakai cincin. Mau dijual kayak, mau dikasih istri kayak, ambil. Yang dilarang kan kalau dipakai laki-laki. Apa kata laki-laki tersebut? La wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah, saya tidak akan mengambil lagi cincin itu selama-lamanya karena sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kata Nawawi rahimahullah mengomentari, fihi al-mubalaghatu fi imtithali amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jinabi nahyi. Di sini bentuk keseriusan benar-benar, yaitu dalam menjalankan perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adami tarakhusi fihi bi ta'wilati dhaifah, dan tidak ambil takwil-takwil alasan-alasan untuk mengambil kembali emas tersebut. Enggak, Rasulullah buang, saya tidak mau ambil lagi. Ini menunjukkan bagaimana semangat sahabat. Kalau dilarang sesuatu maka mereka pun meninggalkan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk semangat para sahabat dalam menimba ilmu, dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangat mereka untuk menuntut ilmu. Kalau kita baca kisah mereka luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dia mengatakan, kuntu atanawab, saya dulu menuntut ilmu ganti-gantian sama tetanggaku. Karena harus kerja. Sehari saya kerja, sehari tetanggaku nuntut ilmu. Nanti pulang malam kita ketemu, saya minta transfer ilmu. Kamu tadi belajar apa sama Nabi hari ini? Besok gantian, dia kerja, saya yang nuntut ilmu. Terus malam kita ketemu lagi, saya transfer ilmu sama dia. Begitu Umar, semangat. Artinya ketika harus kerja, dia kerja. Tapi dia libur sehari, satu hari kerja supaya bisa nuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuntut ilmu sampai kelaparan, ya. Sampai kelaparan, sampai Abu Hurairah pernah pingsan saking lapar. Abu Hurairah kerasukan jin. Sampai ada yang mau ruqyah Abu Hurairah. Padahal dia kelaparan, tidak makan, perutnya panas, ya. Radhiyallahu taala anhu, ya. Di antaranya bagaimana seorang sahabat, ya, namanya Uqbah kalau tidak salah, dia menikah dengan seorang wanita. Hadis Bukhari, seorang sahabat namanya Uqbah, dia tinggal di Mekah. Kemudian dia menikah ibnata Abi Ihab. Dia menikah dengan seorang wanita, sudah menikah. Tiba-tiba ada seorang wanita datang lapor sama Uqbah. Wanita ini berkata, "Inni qad arda'tu Uqbata walladhi tazawwaj." Saya dulu waktu Uqbah masih kecil saya pernah nyusui dia dan saya pernah nyusui istrinya. Waduh, repot ini. Berarti saudara susuan. Kalau saudara susuan berarti mahram. Waduh. Enggak bilang dari tadi sudah nikah. Baru ngomong, ya. Subhanallah. Ini perempuan juga. Siapa dia ngomong begitu? Subhanallah, Uqbah dia tidak tanya kepada sahabat yang ada di Mekah, mumpung Rasulullah masih hidup, maka dia semangat pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah berkata kepada wanita tersebut, "Ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini qabla zawaj." Kenapa kau tidak kabarkan kepadaku sebelum aku nikah? Akhirnya Uqbah pun naik kendaraan berjalan dari Mekah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memastikan permasalahan apa yang harus dia lakukan. Dari Mekah menuju Madinah, kemudian tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kisahnya, saya sudah nikah, baru tahu ada ibu-ibu bilang, dulu kalian berdua saya nyusui, repot, jadi saudara susuan, mahram, tidak boleh dinikahi. Rasulullah berkata, "Kaifa wa qad qil." Oh, bagaimana lagi? Wong sudah dikatakan kalian berdua adalah saudara susuan, harus pisah. Yang menjadi perhatian kita, Uqbah sengaja naik kendaraan menempuh perjalanan 450 km untuk bertanya langsung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu semangat. Memastikan perkara penting. Tidak menggampang-gampangkan, paling boleh lah. Khilaf enggak ada masalah. Khilaf. Pastikan perkara. Taib. Setelah Nabi wafat, ternyata para sahabat juga semangat untuk ilmu.
Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena dia adalah sahabat junior, dia nutut ilmu dari sahabat-sahabat senior. Sampai dia nongkrong tidur kalau nggak salah di depan rumahnya Ibnu Mas'ud atau sahabat yang lain, nunggu kapan keluar nutut ilmu. Ya. Abu Musa al-Asy'ari juga demikian, nutut ilmu kepada Ibnu Mas'ud, nunggu sebelum subuh, nunggu di depan rumah Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat yang junior atau yang terlambat masuk Islam nutut ilmu dari sahabat-sahabat yang pernah masuk Islam, karena di luar masuk Islam, yang senior. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Di antara yang menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat adalah kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Balagoni haditsan an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Saya mendengar ada hadis sampai kepadaku, ya. Didengar oleh seorang sahabat. Sahabat tersebut yang dengar Abdullah bin Unais, tinggalnya di Syam. Sementara Jabir tinggal di Madinah. Ya. Yaitu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu mendengar suatu hadis dan Jabir ingin tahu hadis tersebut. Maka Jabir pun segera berangkat. Kata Jabir, "Fastaraitu ba'iran," saya pun beli onta. "Tsumma syaddadtu alaihi rahli," kemudian saya pasang pelanaku. "Fasirtu ilaihi syahran," maka saya pun berjalan menuju Syam 1 bulan naik onta untuk dengar satu hadis. Karena dia tahu, ada orang tahu hadis Nabi. Para sahabat dulu mengagungkan sabda-sabda Nabi. Ternyata ada sabda Nabi yang dia tidak dengar, dia ingin cek. Maka dia beli onta dan dia naik onta, perjalanan sebulan, lama untuk dengar satu hadis. Bolak-balik berarti berapa bulan? 2 bulan. Kalau wali mungkin tutup mata langsung sampai. Hatta qadimtu alaihi Syam, sampai saya pun tiba di negeri Syam. Fa idza Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu. Tiba-tiba lelaki yang mendengar hadis tersebut adalah Abdullah bin Unais dari kalangan Ansar. Fa qultu lil bawwab, aku bilang kepada penjaga pintu, "Qul lahu Jabir alal bab." Bilang sama pemilik rumah, Jabir lagi di pintu nunggu dia. Abdullah bin Unais berkata, "Jabir bin Abdullah." Qala na'am, iya, Jabir bin Abdullah. Maka kemudian dia pun keluar, kemudian berpelukan, karena Jabir bin Abdullah juga dari Ansar. Kemudian berpelukan, ya. Kemudian dia berkata, "Haditsun balagoni angka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas." Saya dengar engkau ada tahu hadis tentang qisas, kau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an tamuta au amut qabla an asma'ahu. Saya khawatir saya mati atau kau mati dulu sebelum saya dengar langsung dari kamu. Kamu pernah dengar langsung dari Nabi kan? Iya. Maka Abdullah bin Unais pun menyampaikan, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman." Sungguhnya manusia pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, uratan, ghurlan belum disunat, buhman dalam kondisi tidak membawa apapun dari harta. Faqalu wa ma buhman? Para sahabat bertanya, "Apa itu buhman ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Laisa ma'ahum syai'," tidak ada yang dia bawa sama sekali, sedikit pun harta tidak ada. Ya, jangankan harta, baju aja enggak punya, sendal aja enggak punya. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab. Kemudian Allah menyuruh hamba-hambanya dengan suara yang dekat maupun jauh mendengarnya sama saja. "Anal Malik, anad Dayyan," aku adalah Maha Raja dan aku adalah Maha Pemberi pembalasan. "La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq." Tidak boleh seorang penghuni neraka masuk neraka sementara dia masih punya hak dari penghuni surga. Dia pasti ambil dulu sebelum masuk apa? Neraka. Hatta aku sahu minhu, sampai aku ambil kisos dari penghuni surga tersebut. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ayadkhulal jannata hatta wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aku sahu minhu hatta latmah. Dan tidak mungkin ada seorang penghuni surga masuk surga sementara dia masih punya hak dari penghuni neraka kecuali dia ambil dulu. Saya kisos dulu meskipun hanya satu tamparan, dia harus kisos dulu. Ini hadis yang didengar langsung oleh Abdullah bin Unais dan membuat Jabir ingin dengar karena semangat mendengar sabda Nabi, maka dia bersafar sebulan pergi sebulan balik, 2 bulan mendengar satu hadis. Dan ini juga dilakukan oleh Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berangkat menuju Uqbah bin Amir ya, untuk mendengar satu hadis. Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di Madinah. Dan Uqbah tinggal di Mesir. Jauh Madinah ke Mesir. Akhirnya ketemu. Pertama ketemu dengan gubernur Mesir, yaitu Maslamah bin Makhlad Al-Ansari. Kata Maslamah, "Ma ja'a bika ya Aba Ayyub?" Apa yang buat kau kemari jauh-jauh dari Madinah ke Mesir?
Qala hadithun sami'ahu Uqbah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sitril mu'min. Ada hadis yang Uqbah pernah dengar dari Nabi tentang keutamaan menutup aib seorang muslim, seorang mukmin. Dullani ala Uqbah asma'ahu minhul hadis. Saya tunjukkan di mana Uqbah, saya ingin dengar langsung darinya. Faqala na'am, fa dhahaba ma'ahu li sayyidina Uqbah. Kepada akhirnya Mas Lamah pun mengantar Jabir kepada Uqbah. Kemudian tatkala Abu Ayyub bertemu dengannya, maka Uqbah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara mu'minan fid dunya ala mu'minan fid dunya ala kurbatihi satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Ya. Setelah dia mendengar, Abu Ayyub langsung pulang. Subhanallah, cuma ke Mesir mendengar satu potong apa? Hadis ma'asalamah pulang. Luar biasa. Bagaimana para sahabat mengagungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu. Ini salah di antara bentuk-bentuk bagaimana keteladanan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika ada sesuatu yang di luar dari kebiasaan Nabi, mereka ragu-ragu melakukannya. Contoh, ketika Rasulullah SAW meninggal, Al-Quran belum dibukukan, belum dikodifikasikan. Al-Quran masih terpisah-pisah. Kata para ulama, memang tidak, waktu Nabi masih hidup tidak bisa dibukukan. Kenapa? Karena ketika Nabi masih hidup masih ada mungkin nasih dan mansukh, iya enggak? Bisa jadi ayat yang dihapus, ada ayat yang ditambah. Kalau dibukukan kan repot. Kemudian juga ayat masih turun. Masih turun, kalau dibukukan nanti harus taruh ayat sini, sehingga Al-Quran memang ketika itu tidak bisa dibukukan. Karena proses ayat masih apa? Turun. Bisa terjadi nasikh dan mansukh. Bisa jadi ada ayat yang baru muncul di tengah-tengah surat Al-Maidah, di tengah-tengah surat Al-Baqarah, seperti firman Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ini surat Al-Baqarah tapi termasuk ayat yang turun terakhir. Seperti di antara ayat yang turun terakhir misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah. Jadi kalau turun ayat nanti masukkan sini, selipkan di ayat ini, sehingga ketika itu memang Quran tidak dikodifikasikan. Setelah Nabi meninggal, maka ada ide dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ide dari seorang sahabat agar Al-Quran dibukukan, disampaikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar merasa berat. Kata Abu Bakar, bagaimana saya melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya disuruh pindahin gunung masih lebih ringan daripada melakukan perbuatan yang tidak dikerjakan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini bukan ibadah, cuma sekedar apa? Metode. Ya, bukan ritual baru. Memukul Al-Quran bukan ritual, tapi agar memudahkan kita baca Al-Quran. Tapi karena Nabi tidak pernah melakukannya, Abu Bakar enggan melakukannya, takut salah. Namun akhirnya diskusi dengan Umar, akhirnya dilakukan juga ya. Setelah berat. Jadi tidak gampang-gampangin bikin ibadah baru. Wong ngumpulin Al-Quran saja mereka mikir panjang. Ini langsung joget sana, joget sini, bikin zikir ini, bikin solat ini, bikin seenaknya. Terus bilang hukum asal mau bikin ibadah bebas. Nah, gimana bebas bikin ibadah? Kaidah mengatakan hukum asal kalau perkara duniawi hukum asalnya boleh, sampai ada yang mengharamkan. Kalau perkara ibadah hukum asalnya tidak ada. Kita tidak dibebani dengan ibadah tersebut kecuali sampai ada dalilnya. Jangankan bikin ritual ibadah baru, mau ngumpulin Al-Quran saja berat bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Di penghujung pembahasan kita ada kisah yang disampaikan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ada seorang pemuda ya, dari Ahlul Kufah. Dia berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, itu dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata dia, ya ini tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi. Dia bilang, ya Aba Abdullah, ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu, wahai Hudzaifah, Abu Abdullah, kau pernah lihat Nabi? Iya. Pernah menjadi sahabat Nabi? Iya. Qala na'am, ya ibn akhi, tentu wahai putra saudaraku. Qala fa kaifa kuntum tasnaun? Apa yang kalian lakukan dengan Nabi? Anak ini ngomong, pemuda ini, tabi'in ini, dia bilang, apa yang kalian lakukan dengan Nabi? Hudzaifah dengan tawadhu berkata, wallahi laqad kunna najhad. Ya kami dulu berusaha, susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda ini? Wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ardi wa la ja'alnahu 'ala a'naqina. Kalau kami ketemu Rasulullah, kami tidak akan biarkan Nabi berjalan di atas bumi. Kami biarkan Nabi jalan di atas pundak kami. Itu seakan-akan dia bilang, kalian tuh gimana sahabat? Kalau kami yang ini, kami pasti sudah serius. Maka Hudzaifah kemudian berkata, dia ceritakan, wallahi laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq. Wa shalla Rasulullah sallallahu min al-laili hawiyan. Thumma iltafata ilaini faqala man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'ala al-qaum. Yasharitu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yarji'. Adkhalahu Allahul jannah. Fama qama rajulun. Hudzaifah bilang, dia ingin sampaikan, kau tu jangan sesumbar. Kau tidak tahu apa yang kami hadapi dahulu. Dulu waktu perang Khandaq kan mengerikan. Sahabat Nabi cuma sekitar 2.000. Musuh berapa? 10.000. Suatu hari Rasulullah salat kan dikepung Nabi berhari-hari. Di malam hari Rasulullah SAW salat ketika perang berhenti, kan malam berhenti perang. Rasulullah sedang salat beberapa waktu, kemudian Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah tengok kita, kata Hudzaifah, dia cerita. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mampu pergi ke sarang musuh, lihat apa yang sedang mereka kerjakan, syaratnya harus kembali, maka dia masuk surga. Saya siapa? Enggak ada yang berdiri. Gimana mau masuk sangkar musuh 10.000? Malam-malam kalau ketangkap pasti tewas. Tapi syaratnya susah, harus bisa kembali, jangan mati di sana. Ini susah, enggak ada yang berani bangkit. Kalau mati di sana enggak ada masalah, mungkin sahabat bangkit, tapi syaratnya Nabi ada. Dia ke sana jadi informan, mata-mata balik ceritakan kepada aku. Kata Hudzaifah, ya. Fama qama rajulun, tidak seorang pun yang bangkit. Thumma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawiyan minan lail. Rasulullah sallallahu salat lagi, lanjutkan salat malam. Thumma altafata ilaina, Rasulullah pun lihat lagi kepada kami. Ayo siapa? Man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'ala al-qaum thumma yarji. Tapi harus balik. Siapa di antara kalian yang pergi ke sana, cek-cek kondisi mereka, balik lapor sama saya. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Lebih tinggi lagi hadiahnya. Saya akan minta kepada Allah dia jadi temanku di surga. Kalau tadi kan cuma masuk surga, karena enggak ada yang berdiri, tambah lagi hadiahnya. Kalau dia bisa pergi, balik lapor sama saya kondisi mereka, dia akan jadi temanku di surga. Fama qama rajulun minal qaum ma syiddatil khauf, tidak seorang pun yang bangkit karena ketakutan yang luar biasa. Allah kabarkan bagaimana ketakutan yang dirasakan oleh para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa idh zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika musuh datang dari atas kalian 10.000 orang, wa min asfala minkum, orang Yahudi berkhianat 700 orang, wa idh zaghatil absar, ketika pandangan kalian tidak bisa stabil saking ketakutan, wa balagatil qulubul hanajir, ketika jantung naik ke kerongkongan saking ketakutan. Kondisi menakutkan. Siapa yang ke sana? Gimana mau ke sana? Syaratnya harus bisa balik. Jadi aku akan minta kepada Allah menjadi temanku di surga. Kata Hudzaifah, tidak seorang pun bangkit. Ma'asyiddatul khauf, karena ketakutan yang luar biasa. Wasyiddatil ju', karena kelaparan yang luar biasa ketika perang Khandaq. Wasyiddatul bard, karena dingin yang luar biasa. Falamma lam yakum ahad, tatkala tidak seorang pun yang berdiri, tiba-tiba Rasulullah bilang, Hudzaifah, ayo. Kata Hudzaifah, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut namaku. Falam yakun li buddun minal qiyam hina da'ani. Mau tidak mau saya harus apa? Berdiri.
Kata Rasulullah, "Ya Hudzaifah, fadhhab fadkhul fil qaum fanzur ma yaf'alun." Pergi engkau, pergi ke sarang musuh, lihat mereka sedang ngapain. Wala tuhditsanna syai'an hatta ta'tiyana. Jangan kau bikin macam-macam di sana sampai ke sini. Akhirnya Hudzaifah, ada kisah cerita Hudzaifah pun masuk diam-diam. Tahu-tahu Abu Sufyan pemimpin berkata, masing-masing lihat temannya, tanya temannya, jangan sampai ada musuh yang masuk. Kamu siapa? Hudzaifah sebelum ditanya langsung, kamu siapa? Katanya. Sebelum dia ditanya, kamu siapa? Oke. Jadi Hudzaifah ingin bilang, kau lagi datang sok-sok bilang apa sahabat bikin apa? Kalau di zaman kami Nabi akan jalan di pundak kami. Ini aja lihat zaman kami dulu setengah mampus. Kan orang bilang, kalau kita di zaman sahabat kita bakalan bela Nabi. Kau di zaman sahabat mungkin jadi munafik. Banyak orang jadi munafik di zaman Nabi SAW. Ujian berat, enggak gampang. Sampai ketika perang Khandaq Rasulullah SAW mengatakan, kita akan menaklukkan Romawi, kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Yaman. Sampai orang munafik ngejek. Ini Muhammad ngomong apa? Seorang mau beol aja takut, terus bilang mau menaklukkan apa? Romawi, Persia, diajak. Maksud saya, kita tahu bagaimana kedudukan para sahabat. Mereka diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai ada namanya perang yang pernah diikuti oleh kalau nggak salah Abu Musa al-Asy'ari. Mereka berjalan ratusan kilo sampai mereka ikatkan. Jadi khufuf mereka rusak. Khuf mereka rusak. Rusak sehingga mereka harus ikatkan kain di kaki mereka sampai kaki mereka berdarah-darah untuk perang ratusan kilo jalan. Kita kalau gitu sebelum ketemu sudah mati duluan. Bayangkan ratusan kilo jalan, sepatu hancur, pakai kain sampai sahabat luar biasa. Ini saja demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama tentang bagaimana keteladanan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat tunduk dan sangat patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih mereka cintai seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tua mereka, daripada anak-anak mereka. Makanya ketika dalam perang Uhud ada seorang wanita, suaminya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya meninggal, kakaknya meninggal. Maka dikabarkan kepadanya, dia cuma tanya, bagaimana kondisi Rasulullah? Bagaimana kondisi Rasulullah? Itu yang dia pikirkan. Ketika dia lihat Rasulullah dalam kondisi selamat, dia mengatakan semua musibah menjadi ringan selama Rasulullah SAW selamat. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi SAW yang luar biasa. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.